Nah, kita sampai pada poin terakhir atau poin kelima dari nilai kesemestaan, yaitu selarasnya hubungan masyarakat manusia dan masyarakat alam. Seperti yang sudah banyak dijelaskan di sebelumnya, manusia Nusantara dalam derajat tertentu memiliki keselarasan dengan masyarakat alam, dengan alam lingkungannya. Namun sebenarnya untuk melihat indikasi bagaimana harmonisnya sebuah masyarakat manusia dengan masyarakat alamnya, kita cukup melihat bagaimana hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat itu sendiri. Jika hubungan antar manusianya berkeadilan dan selaras, maka otomatis hubungannya dengan masyarakat alam itu juga selaras pula. Karena jika seseorang menghormati individu lain, pasti ia juga menghormati dan menghargai lingkungan hunian hidup individu lain tersebut. Nah, karena individu lain ini hidup di tengah alam, maka ia akan juga menghormati atau ikut menjaga alam lingkungan hidup manusia tersebut. Nah, bagaimana bentuk keselarasan hidup antar masyarakat manusia ini? Nah, kita perlu melihat pranata musyawarahnya. Bagaimana pranata kemusyawaratannya berlangsung? Karena musyawarah ini bukan hanya khas di Nusantara, namun ada kecenderungan universal manusia. Nah, pranata kemusyawaratan ini memiliki banyak sebutan di berbagai daerah Nusantara. Namun pada dasarnya sama, ia adalah sebuah kegiatan musyawarah dan yang terjadi pada suatu ruang tertentu. Pada masyarakat Batak Toba, pohon hariara merupakan lambang kehidupan masyarakat manusia dan masyarakat alam. Ditanam untuk menjaga ketertiban alam terhadap kampung dan hutan. Pohon hariara dikelilingi dinding dengan ukuran 1x2 meter dan disebut juga dengan istilah Partu Momoan, pintu gerbang hutan yang didirikan. Tempat ini kemudian akan menjadi tempat mengadakan musyawarah, pertemuan untuk membicarakan kehidupan adat, atau hal-hal yang penting lainnya. Partu Momoan ini adalah simbol yang sangat bagus untuk mengajarkan nilai keserasian masyarakat manusia dan masyarakat alam. Pohon, tak diragukan lagi, adalah lambang kehidupan bersama. Dari satu pokok batang, bercabang ranting, dan akhirnya menyebar rata menjadi dedaunan yang menyajikan kesejukan bagi siapa saja manusia yang ada di naungannya. Nah, keteduhan ini juga sama seperti yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Dalam kehidupan kelembagaan sosial formalnya, Minangkabau menganut budaya matriarkal atau matrilineal, atau juga disebut dengan budaya Bundo Kanduang, yaitu di mana garis keturunan dilihat dari sisi ibu. Dan dari sini lahir tradisi yang agak terlihat sedikit kontradiktif ya, yaitu tradisi musyawarah pada tiap-tiap nagari yang justru tak melibatkan kaum perempuan atau kaum ibu. Nah, tempat musyawarah di Tanah Minang ini biasa disebut balairung. Balai itu adalah musyawarah, mengurus atau mengatur. Rung itu ruang. Singkatnya, balairung adalah tempat para tetua adat mengadakan pertemuan untuk urusan pemerintahan adat dan juga untuk menyediakan sesuatu perkara atau suatu perselisihan di masyarakat misalnya. Nah, semangat keterbukaan dan kehidupan bersama pada masyarakat Minangkabau ini tampak pada dinding balairung yang tidak memiliki daun jendela, bahkan tidak memiliki pintu, tidak memiliki daun pintu. Beberapa balairung juga tidak memiliki dinding sama sekali. Mengapa? Karena agar lebih mudah diakses atau dilihat oleh para masyarakat seluas-luasnya. Pada masyarakat Dayak Ngaju ada bangunan musyawarah yang disebut bangunan sanggarahan, yang biasanya dijadikan tempat rapat maupun sidang pengadilan adat. Sanggarahan adalah sebuah ruangan besar yang memiliki tempat duduk dan meja. Untuk penyelesaian masalah-masalah kecil, biasanya yang dijadikan tempat penyelesaiannya adalah rumah-rumah masing-masing atau area-area yang semi publik atau semi privat. Sedangkan untuk masalah yang besar biasa dilakukan di sanggarahan ini. Sanggarahan berasal dari bahasa Sanggan atau Sangyang, yaitu bahasa yang terhalus dan tertua di Kalimantan Tengah. Artinya adalah rumah tempat musyawarah, sidang adat atau rembuk desa. Begitu juga di Kampung Dukuh di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Secara sosial dan adat, ia dipimpin oleh kepala adat yang disebut dengan kuncen, lalu ada wakil kuncennya yang disebut dengan lawang, serta 5 bagian pengurusan, ada urusan agama, hukum, perumahan, pertemuan, dan adat. Jadi kelima ini memiliki ketuanya sendiri. Masyarakat Kampung Dukuh tidak memiliki bangunan khusus untuk melaksanakan musyawarah,
melainkan menjadikan rumah kuncen atau rumah kepala adatnya sebagai tempat musyawarah, sehingga konfigurasi rumah kuncen pun mengikuti fungsi musyawarah tersebut. Jadi bisa kita lihat bahwa peranata sosial musyawarah menuju mufakat ini sebenarnya telah bertumbuh kembang di segenap wilayah budaya Nusantara. Semuanya mengenal musyawarah sebagai peranata sosial yang telah bertumbuh kembang atau ke dalam berbagai generasi, di dalam sebuah ruang yang sangat alami, misalnya di bawah sebuah pohon atau bahkan di sebuah bangunan khusus, dan bahkan ada yang menjadi satu dengan rumah tokoh masyarakatnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membawa nilai peranata sosial musyawarah ini ke masa kini maupun ke masa depan. Nah, di situ terletak tanggung jawab arsitek dalam membentuk ruang atau tempat demi memadahi kegiatan ini. Nah, dengan demikian ada kesimpulan lain, yaitu bahwa memang jika melihat faktanya musyawarah sudah mengakar seperti demikian, apa benar demokrasi yang sifatnya dialektik itu sesuai dengan nilai fitrah manusia? Demokrasi yang sifatnya dialektik tidak memiliki dimensi ketuhanan, hanya dimensi dialogis atau dialektika antara dua pihak tanpa adanya suatu tolak ukur tertentu. Sedangkan musyawarah didasari atas nilai kasih sayang dan kepemurahan antar sesama manusia dan sesama masyarakat manusia dan masyarakat alam. Kenapa berkepemurahan? Karena begitulah sifat sang pemurah, sang maha pencipta. Sehingga kegiatan musyawarah ini memiliki dimensi spiritual atau dimensi ketuhanan, dan dimensi itulah yang tidak ada di demokrasi yang berasaskan dialektik. Nah, kembali lagi ke kesimpulan yang terakhir tadi, bahwa keserasian hubungan dalam masyarakat manusia mencermin bias dalam hubungan masyarakat manusia dengan masyarakat alam. Karena jika seseorang menghormati individu lain, pasti ia juga menghormati dan menghargai lingkungan hunian hidup individu lain tersebut. Nah, ini tentu saja bertolak belakang dengan pendekatan manusia modern dalam mengatasi masalah alam atau berusaha memperbaiki keselarasan hubungan manusia dengan alam. Mustahil manusia yang menganut individualisme bisa menghormati alam. Makin serasi hubungan antar manusia, makin mudah untuk menjaga dan memelihara keserasian hubungan antara manusia dengan alam. Jadi jika kita ingin memperbaiki keselarasan hubungan manusia dengan alam, kita perlu memulainya dengan atau sambil memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, dengan menghormati lingkungan hidup manusia itu berada. Dengan demikian, maka keserasian hubungan antar individu manusia dengan manusia ini juga meluas kepada yang lain. Manusia dengan alam, manusia yang hidup dengan yang sudah meninggal, hubungan antara manusia laki-laki dan perempuan, antara yang tua dengan yang muda, yang bekerja sebagai petani dan bekerja sebagai peternak, antara guru dan murid. Hubungan manusia dengan alamnya adalah salah satu dari hubungan antar individu yang lain. Dan keserasian hubungan ini kita lihat tergambar atau tertulis di dalam berbagai mitos, legenda, tradisi budaya, nilai-nilai kepercayaan di seluruh penjuru Nusantara. Baik, usai sudah pembahasan kita tentang nilai-nilai kesemestaan dalam arsitektur Nusantara, akan kita lanjutkan dengan topik yang lain di kesempatan yang lain pula. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.